Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Jian Asyifa Salsabila dengan NIM 0401032114 Dan saya Najwa Mutia Ramadhanti dengan NIM 0401032110. Kami dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Problem yang kami angkat kali ini adalah kami mengambil salah satu konseli berusia 20 tahun dengan kasus permasalahan mahasiswi yang salah paham dengan orang tuanya karena merasa tidak dihargai atas keputusannya. Dari informasi yang telah didapat, mahasiswi ini merasa kehilangan semangat untuk berkuliah dan disibukkan dengan pekerjaannya. Salah satu terbesar mahasiswi ini kehilangan motivasinya dalam berkuliah adalah karena terlalu nyaman dengan pekerjaannya dan sudah bisa menghasilkan uang sendiri dari pekerjaannya tersebut. Oleh karenanya, mahasiswi ini merasa kuliah sudah tidak penting lagi dan tidak menjamin masa depannya lagi. Setiap kali membahas soal perkuliahan dengan orang tuanya, mahasiswi ini terlihat enggan atau tidak ingin lagi menyelesaikan studi dan menganggap remeh perkuliahan ini. Selanjutnya, teknik yang akan kami gunakan ialah teknik reframing dengan tujuan membingkai ulang sebuah kejadian dengan merubah sudut pandang tanpa mengubah kejadiannya itu sendiri. Reframing dimaksudkan untuk memperluas gambaran klien tentang dunianya untuk memungkinkannya mempersepsi situasinya secara berbeda dan dengan cara yang lebih konstruktif. Kami ingin merubah pola pikir mahasiswa tersebut dengan harapan mahasiswa dapat memahami kembali pentingnya pendidikan dan cara untuk mengatur waktu dengan baik dan benar. Kami ingin menumbuhkan kembali rasa semangat mahasiswa tersebut untuk melanjutkan kuliahnya lagi meskipun ia tetap bekerja dengan cara manajemen waktu. Jadi, mahasiswa tersebut dapat menjalankan sekaligus antara perkuliahan dan bekerja tanpa harus kehilangan salah satunya. Dengan begitu, mahasiswa tersebut akan memiliki keseimbangan baik dari segi pendidikan maupun karirnya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Lili yang kemarin menghubungi Kakak di WhatsApp. Iya Lili, salam kenal. Bagaimana kabar kamu hari ini? Apakah perjalanan ke sini lancar atau macet? Kabar saya ya gini-gini aja Kak. Tadi berangkat sempat lumayan macet sih karena ada pembangunan jalan. Tapi untungnya bisa sampai sini sesuai dengan waktu yang sudah saya tentukan jadikan kemarin sama Kakak. Kelihatannya kamu agak kurang bersemangat ya Li. Apa ada sesuatu yang terjadi akhir-akhir ini? Iya Kak, ada sesuatu yang terjadi akhir-akhir ini. Untuk itu saya menemui Kakak untuk bercerita mengenai masalah saya dengan harapan dapat menemukan solusi yang terbaik. Baik Lili, sebelumnya saya mungkin bisa menemani Lili berbincang selama 30 menit. Apakah menurut Lili itu kurang atau cukup? Menurut saya sudah cukup sekali Kak, tidak kurang ataupun lebih. Oke, kalau begitu Lili sudah boleh mulai menceritakan permasalahan yang sedang kamu alami ya. Tidak perlu merasa takut, semua cerita kamu akan saya pastikan aman tanpa diketahui orang luar. Baik Kak, jadi sebenarnya kemarin saya baru saja bertengkar sama orang tua saya Kak. Kalau boleh tahu bertengkarnya karena apa ya Lili? Ya gitu deh Kak, beda pendapat antara saya dan orang tua saya. Orang tua nggak mau mendukung keputusan saya sekarang. Memangnya apa yang membuat orang tua kamu marah sampai tidak mendukung keputusan kamu yang sekarang ini? Akhir-akhir ini saya nggak kepikiran tentang kuliah sih Kak. Waktu orang tua tahu IP semester saya turun drastis, mereka sangat marah. Katanya saya keasyikan kerja, jadi udah nggak peduli lagi sama perkuliahan saya sekarang. Jadi saat ini status kamu mahasiswi yang sambil bekerja ya Li? Saat ini sudah ada di semester berapa? Iya Kak, sekarang saya ada di semester 3. Baik, lalu tadi kamu sempat menyebutkan sudah tidak tertarik untuk berkuliah lagi ya? Apa yang membuat kamu berpikir tidak tertarik untuk berkuliah lagi? Ya karena emang lebih enak kerja sih Kak. Sudah bisa berpenghasilan sendiri, bisa beli barang-barang yang saya butuhin sendiri, pakai uang hasil kerja saya, keringat saya sendiri. Jadi meskipun capek, kan ujungnya digaji, dapat uang Kak. Sedangkan kuliah udah capek mikir, kerjain tugas, nggak dapat
nggak dapat uang pula. Baik, jadi sekarang ini Lili sudah merasa nyaman bekerja dan bisa berpenghasilan sendiri ya. Iya kak, tapi yang membuat saya kesal di sini tuh orang tua saya tidak pernah memahami keputusan saya. Mereka memarahi saya dan menyuruh saya untuk fokus berkuliah saja. Padahal kan selama ini saya kerja untuk diri saya sendiri dan untuk keluarga juga mereka, orang tua saya. Baik, saya bisa memahami perasaan kesalmu. Tetapi apa menurut kamu tidak ada hal positif dari apa yang orang tuamu katakan? Ya nggak tahu kak, saat ini saya hanya merasa orang tua saya tidak pernah menghargai saya, menghargai keputusan saya. Setiap ibu atau ayah mulai membahas tentang kuliah lagi, rasanya saya ingin berteriak dan meluapkan rasa kesal saya ke mereka. Buat meredam emosi itu, alhasil saya selalu mengurung diri di kamar sampai rasa kesal saya mereda. Saya mengerti apa yang kamu rasakan, Lili. Untuk meredam sebuah emosi pastinya tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi dari sini kita perlu berbenah sedikit ya. Apakah Lili sadar dengan apa yang dilakukan, yakni mengurung diri di kamar sendiri? Saya sadar kak atas apa yang saya lakukan. Lantas, apa menurut Lili hal tersebut adalah respon yang tepat ketika Lili menghadapi situasi demikian? Ya saya tidak tahu kak, tetapi saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Sampai akhirnya mengurung diri adalah menjadi pilihan terbaik saya. Saya mengerti, Lili, tetapi perilaku demikian bisa membuatmu semakin terpuruk nantinya. Terlebih apabila sendirian dalam posisi yang sulit, tidak bisa dipungkiri pikiran-pikiran buruk bisa muncul dan menggerakkan kamu ke dalam hal yang lebih buruk nantinya. Terlebih jika tidak ada kontrol dan kesadaran dari diri sendiri ya. Benar juga sih kak. Kadang pikiran buruk muncul apalagi kalau ada di posisi sulit dan sendirian. Terus kira-kira saya harus gimana ya kak? Jika kita mulai berpikir lebih lebar dan memperluas cara pandangan, apakah Lili merasa keberatan? Tidak sama sekali kak. Kalau begitu, mari kita coba ya. Sekarang, apakah Lili pernah berpikir bahwa tindakan orang tua yang meminta kamu fokus berkuliah merupakan bentuk rasa sayang mereka kepada kamu, Lili? Tidak kak, malah saya berpikir orang tua saya sangat egois kepada saya. Lalu, apakah dari awal niat kamu memang kuliah sambil bekerja? Ya enggak sih kak, awalnya kerja itu cuma iseng aja mencari waktu kosong, mengisi waktu kosong di liburan semester kemarin. Ternyata keterusan dan sudah nyaman di pekerjaan saya sekarang. Itu berarti niat kamu dari awal memang fokus di kuliah saja kan, Li? Bisa jadi orang tua kamu ingin anaknya lebih fokus pada perkuliahan yang menjadi rencana kamu dari awal. Tapi tidak dengan seperti itu kak caranya. Kesannya orang tua saya tidak menghargai keputusan saya. Lalu apakah orang tua kamu pernah menyuruh kamu untuk berhenti bekerja? Enggak juga sih kak, mereka cuma kaget tahu IP semester saya turun drastis lalu menyuruh saya memperhatikan kuliah lagi. Itu berarti sebenarnya niat orang tua kamu memang baik, Lili. Mereka bahkan memahami dan tidak meminta kamu untuk berhenti bekerja. Mereka hanya ingin anaknya bisa lebih memperhatikan kembali perkuliahan yang menjadi rencana kamu dari awal. Dengan begitu, kamu tidak memiliki ketertinggalan dalam akademik dan masih bisa tetap terus bekerja. Kalau dipikir-pikir benar juga sih kak, ternyata selama ini saya salah paham ya dengan maksud dan tujuan orang tua saya. Saya selalu berpikir bahwa orang tua saya itu egois, tapi ternyata mereka begitu memikirkan saya. Betul, karena Lili sudah mulai menyadarinya, kamu bisa mulai mencoba mengubah pemikiran kamu ya. Kamu bisa meningkatkan kembali fokus kamu di dunia perkuliahan sesuai saran orang tua dan masih tetap bisa lanjut bekerja tanpa harus meninggalkan pekerjaan kamu yang sekarang ini. Baik kak, saya sekarang sudah mulai mengerti alasan kenapa orang tua saya sama ini. Kalau begitu, saya akan lakukan apa yang mereka inginkan, yakni lebih memperhatikan kembali perkuliahan saya. Bagus sekali, Lili. Kamu bisa mulai mengatur manajemen waktu kamu di rumah agar nantinya antara pekerjaan dan perkuliahan bisa seimbang. Iya kak, saya akan memulai untuk mengatur kembali waktu saya. Baik, apakah ada sesuatu lagi yang ingin Lili sampaikan? Cukup kak, terima kasih banyak ya sudah membantu permasalahan saya hari ini. Saya merasa lebih lega dan tenang setelah bercerita kepada kamu. Terima kasih kembali Lili, karena waktu juga sudah habis, kita akhiri sampai sini dulu ya. Kamu bisa kembali meminta bantuan saya jika mengalami kesulitan di kedepannya.
Baik Kak, terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.